Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi bab 2. Nah, sebelum kita masuk materi bab 2, marilah kita buka pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan kita dan keluarga kita kesehatan, memberikan kita kemudahan dalam menerima pembelajaran. Amin. Baik, materi bab 2 yaitu terkait dengan perubahan sosial budaya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah agar Ananda mengetahui apa itu pengertian perubahan sosial budaya dan Ananda mampu menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Apa itu perubahan sosial budaya? Nah, William Eckburn menyatakan bahwasanya batasan ruang lingkup perubahan sosial budaya itu mencakup perubahan pada unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat material ataupun yang non-material. Jadi perubahan sosial budaya itu meliputi berbagai hal, baik dari cara berpikir, cara berperilaku, dan perubahan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik, bentuk perubahan dibagi atas 3. Nah, yang pertama dilihat dari waktunya, yaitu terdiri atas revolusi dan evolusi. Berdasarkan pengaruhnya, ada yang perubahan itu besar, ada yang kecil, dan berdasarkan perencanaannya. Ada perubahan yang direncanakan dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Kita lihat satu persatu. Perubahan sosial dilihat dari waktunya. Nah, perubahan sosial dilihat dari waktunya, ada perubahan sosial yang berlangsung lambat atau kita kenal juga dengan perubahan evolusi, di mana perubahan ini membutuhkan waktu yang lama atau diikuti oleh rentetan peristiwa kecil yang terjadi secara lambat. Contoh, perubahan manusia dari masa primitif sampai sekarang. Jadi dari zaman sebelum manusia mengenal tulisan sampai kepada yang sekarang itu membutuhkan waktu yang sangat lama, yang sangat panjang. Ini adalah perubahan yang tergolong ke dalam evolusi. Lalu perubahan sosial cepat atau perubahan yang dikenal juga dengan nama revolusi. Jadi perubahan ini kenapa dikatakan perubahan secara cepat? Karena menyangkut dasar atau sendi-sendi pokok dalam kehidupan masyarakat. Contohnya revolusi industri di Inggris. Nah, penemuan-penemuan yang terjadi menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, perubahan dilihat dari pengaruhnya terhadap masyarakat. Nah, ada perubahan yang pengaruhnya kecil. Contohnya apa? Contoh, pada saat kalian menonton film Korea atau pada saat kalian menonton acara-acara di televisi, kalian melihat model rambut artis idola kalian dengan model rambut baru, lalu ada segelintir orang yang menirunya. Nah, itu hanya segelintir. Jadi itu adalah perubahan kecil. Lalu ada juga perubahan yang membawa pengaruh yang besar. Nah, perubahan ini mempengaruhi berbagai lembaga yang ada di dalam masyarakat. Contohnya industrialisasi. Nah, dengan adanya proses industrialisasi, maka masyarakat yang dulunya adalah petani sekarang beralih pekerjaan sebagai pekerja pabrik, pekerja di industri, dan lain sebagainya. Next, sekarang perubahan dilihat dari perencanaannya. Nah, dari perubahan ini dilihat dari perencanaannya, ada perubahan yang direncanakan dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan yang direncanakan contohnya pada saat kita ingin membangun jalan, membangun musola, atau membangun sekolah, itu ada planningnya dulu. Nah, kapan akan dibangun, berapa biayanya, nah itu diplanningkan, berarti itu adalah perubahan yang direncanakan. Lalu ada perubahan yang tidak direncanakan, jadi perubahan itu terjadi secara tiba-tiba tanpa diharapkan oleh manusia. Ya, bisa jadi perubahan itu terjadi karena bencana alam, karena longsor, karena banjir, karena gunung api meletus, dan lain sebagainya. Kemudian faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Nah,
Ada beberapa faktor. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Jadi jumlah penduduk ini berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya. Misal pada saat terjadinya tsunami Aceh, sebelum terjadinya tsunami Aceh, jumlah penduduk Aceh mungkin jumlahnya jauh lebih banyak. Lalu pada saat terjadinya tsunami, maka jumlah penduduknya berkurang. Nah, ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Lalu adanya penemuan baru. Penemuan baru membawa dampak yang dampak dalam perubahan sosial budaya. Dengan adanya penemuan-penemuan baru, maka akan mempercepat proses terjadinya perubahan sosial. Lalu yang ketiga, terjadinya konflik. Nah, konflik yang terjadi, kenapa konflik bisa terjadi? Karena ada harapan dari segelintir manusia yang menginginkan terjadinya perubahan. Lalu yang keempat, adanya pemberontakan. Nah, begitu juga pemberontakan yang pernah terjadi, seperti demonstrasi yang pernah terjadi di era Presiden Soeharto menjabat, sehingga akhirnya Presiden lengser dan digantikan oleh presiden berikutnya. Itu adalah bentuk pemberontakan. Nah, tujuannya itu adalah untuk merubah tatanan kehidupan politik pada saat itu. Kemudian perubahan lingkungan alam. Jadi lingkungan alam ini juga membawa perubahan terhadap sosial budaya. Nah, misal masyarakat yang biasa tinggal di daerah yang subur, tiba-tiba musim kemarau membuat wilayah itu kering. Nah, akhirnya terjadi perubahan, banyak masyarakat berpindah dari daerah tersebut ke daerah lain karena mata pencarian mereka di situ sudah tidak bisa dimaksimalkan lagi. Terjadi perubahan. Jadi biasanya di situ banyak penduduk, sekarang menjadi berkurang. Kemudian terjadinya peperangan. Nah, peperangan sudah pasti. Peperangan menjadi salah satu perubahan sosial budaya. Seperti yang kita dengar, konflik Palestina. Bagaimana Palestina sebelum adanya perang sampai setelah adanya perang terjadi perubahan. Nah, masyarakat yang aman, damai, tentram, tiba-tiba dalam kondisi perang masyarakat menjadi seperti digerogoti oleh ketakutan, rumah atau masjid yang rata dengan tanah. Nah, itu adalah perubahan. Kemudian adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, seperti anak-anak ibu sekarang pada senang pada menggandrungi artis-artis Korea. Nah, pada saat kalian menonton film Korea tersebut, lalu aplikasinya pada kehidupan sehari-hari, pasti ada beberapa anak yang mengaplikasikannya, misal dari model rambut atau dari cara berpakaian dan lain sebagainya. Nah, itu adalah membuat terjadinya perubahan terhadap budaya kita. Next, sekarang faktor penghambat. Apa faktor penghambat sosial budaya? Pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Masyarakat yang terlalu mengisolasi diri itu bisa menyebabkan terjadinya bisa menghambat terjadi perubahan sosial budaya pada masyarakat itu. Lalu perkembangan ilmu pengetahuan terlambat. Tadi kita harus kata orang open minded. Jadi bagaimana open minded? Yaitu kita mau menerima pendidikan, kita mau belajar, kita mau mencari informasi atau ilmu-ilmu baru. Nah, kalau kita tidak mendapatkannya, maka perubahan itu akan sulit untuk kita dapatkan. Kemudian sikap masyarakat yang tradisional. Jadi masyarakat yang amat tradisional itu juga sulit untuk melakukan perubahan. Dan yang keempat, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Pada saat ada budaya asing yang masuk, kita langsung berprasangka negatif. Wah, ini tidak baik, tidak sesuai, tidak pantas untuk kita tiru. Padahal kita belum mendalaminya secara utuh. Yang kelima, ada istiadat. Nah, adat istiadat ini kebiasaan yang ada pada suatu wilayah di mana biasanya sangat dipegang teguh oleh masyarakat yang ada di sana. Nah, itu juga sangat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Thank you for watching, and semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Tetap stay di rumah, jaga pola makan
dan jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum